Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official dalam edisi berbagi tutorial. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait LKPD digital. Kalau episode sebelumnya kita sudah berbagi bagaimana cara mendesain LKPD digital serta melengkapi kunci jawabannya. Untuk episode kali ini kita akan berbagi bagaimana kita bisa mendapatkan link dari LKPD itu dan membagikan kepada siswa. Kemudian bagaimana cara siswa mengakses, mengerjakan dan juga mengirim kepada guru. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana guru bisa melihat hasil pekerjaan siswa yang telah dikirim. Selengkapnya, mari kita ikuti sajian berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Pertama-tama membuka Google Chrome untuk menyiapkan WA. Hal ini karena kita akan membagikan link dari LKPD yang sudah kita buat pada edisi sebelumnya di grup WA dari siswa. Maka kita browsing WA, kita ketik WA, sudah muncul, kita klik, sudah aktif WA-nya. Kita siapkan grup di mana kita akan mengirim link. Oke, saya menggunakan grup ini. Ini adalah grup yang sudah tidak ada anggotanya kecuali saya sendiri, karena ini adalah grup siswa beberapa tahun yang lalu. Ini biasanya saya gunakan untuk share file singgah sebelum saya download. Oke, grup WA sudah siap. Berikutnya kita masuk di live worksheet. Supaya kita bisa langsung masuk, maka kita gunakan akun yang sudah terdaftar. Kita pilih akun lain selain yang kita gunakan untuk membuka WA ini, yaitu akun yang sudah terregistrasi di live worksheet. Oke. Kemudian kita ketik seperti biasa kata kunci liveworksheet.com. Atas sendiri kita klik, sama seperti waktu kita masuk untuk membuat LKPD. Kita sudah berada di beranda dari live worksheet. Berikutnya kita klik My Dashboard. Maka akan muncul 3 buah kotak atau persegi panjang ini yang berwarna biru, berwarna pink, dan berwarna hijau. Kita fokus di bagian paling kiri. Di menu Create, kita klik bagian yang bertuliskan My Worksheet. Untuk apa? Untuk membuka LKPD yang sudah kita buat sebelumnya dan sudah tersimpan. Karena kita sudah punya sebuah karya yang kita simpan, maka langsung kita buka di My Worksheet. Oke, nah ini adalah LKPD yang sudah kita buat sebelumnya. Maka ini kita klik untuk kita buka. Baik, ini judulnya sudah muncul. Dan ini adalah LKPD-nya. Terus langkah berikutnya bagaimana? Lihat, ini ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah custom link. Nah, karena kita akan membagi link, maka kita klik custom link ini supaya linknya ditampilkan. Oke, sudah kita klik. Kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah muncul link
dan di sebelahnya ada tulisan copy link. Ini kita klik. Nah, sekarang link dari LKPD yang kita buat sudah tercopy. Maka berikutnya link yang sudah kita copy ini siap untuk kita bagikan atau kita share di grup WA kelas. Sekarang masuk di grup WA. Oke, ini grupnya. Kita paste. Oke, sudah muncul dan kita share. Link sudah terposting di grup WA. Maka dalam posisi sekarang saya akan bertindak seolah-olah sebagai siswa yang mengakses LKPD yang dibagikan oleh guru di grup WA kelas. Caranya adalah saya klik link yang ada di grup WA ini, atau bisa juga link ini di copy kemudian dipasang di browser. Saya langsung saja klik di WA. Oke, ini sudah muncul LKPD-nya, artinya bahwa LKPD ini sudah bisa diakses oleh siswa dan siap untuk dikerjakan bersama teman-teman dalam kelompok masing-masing. Oke, sekarang saya akan mulai mengerjakan, mulai mengisi kelompok. Tulis saja misalnya kelompok 7. Anggota misalnya Adi. Scroll ke bawah. Nah, ini kemudian menonton video. Tidak kita tonton seluruhnya ya. Kita coba saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan, kita lewati saja. Kita anggap bahwa kita sudah menonton video secara utuh. Kemudian setelah menonton video, mulai mengerjakan LKPD. Ini yang pertama, ada kotak yang harus diisi, 3 dus dari pulpen dan 2 pulpen yang ada di luar dus. Untuk mengisi ini, lihat contoh di depannya. Ketika ada 2 dus milik dari Ani, maka di sini adalah keterangannya banyak pulpen Ani 2 dus. Kemudian untuk pulpen Rida ada 2 dus dan 3 pensil, banyak pulpen Rida 2 dus dan 3 pensil. Maka untuk ini kita jawab 3 dus dan 2 pensil. 3 spasi dus spasi dan spasi 2 spasi pensil. Kita menggunakan aturan penulisan yang benar. Tetapi sebelumnya sudah kita buatkan kunci ketika posisi saya sebagai guru, bahwa kuncinya kita berikan beberapa alternatif yang memungkinkan siswa akan menjawab dengan model penulisan seperti yang kita buatkan pada kunci. Nanti di soal yang setiba akan kita coba kerjakan dengan model yang lain. Karena ini selain saya memposisikan sebagai siswa yang sedang mengerjakan LKPD, juga sekaligus saya sebagai guru yang akan mereview LKPD yang saya buat sebelumnya, apakah kunci-kuncinya ini sudah berfungsi dengan baik. Berikutnya ada contoh untuk gambar banyak pulpen Ani 2 dus dinyatakan dalam bentuk aljabar 2A. 2 adalah koefisien atau koef disingkat. A adalah variabel atau var.
Maka ini kita jadikan sebagai panduan untuk mengisi soal yang setipe. Soal sebelahnya 2A plus 3, 2 adalah koefisien, saya tulis lengkap. Kemudian A adalah variabel, juga saya tulis lengkap, variabel. Ini adalah contoh. Plus 3, 3 adalah konstanta. Ini tidak bisa diisi karena ini contoh. Soal sebelahnya 3A plus 2, 3 adalah koefisien. Kalau yang pertama saya tulis koefisien lengkap, ini akan saya singkat koef. Seperti contoh. Ini variabel, saya tulis var, saya singkat. 2 adalah konstanta, saya tulis utuh. Berikutnya, banyak pulpen Ali. Dari gambar ini ada 5 dus, 2 pulpen. Kita isi 5 dus. Kalau yang atas tadi pakai dan, ini saya coba pakai koma. Karena dulu kita siapkan kunci yang semacam ini. Berikutnya, banyak pulpen Sinta. Ada 1 dus sama 5 buah yang di luar, kita tulis 1 dus yang tanpa spasi. 5 langsung pulpen. 5 adalah koefisien. Ini kita tulis lengkap. A variabel, variabelnya kita singkat var. 2 konstanta kita singkat kon. Supaya paham, bisa diikuti tutorial pada episode sebelumnya ketika kita mendesain LKPD ini. Kenapa kita buat variasi jawaban yang berbeda-beda ini. 1A plus 5, 1 adalah koefisien, saya singkat koef. Kalau ini full, ini singkat. A variabel, variabelnya saya tulis lengkap. 5 konstanta, saya tulis kon. Tadi yang lengkap sudah ada. Turun ke bawah. Dari aktivitas di atas, apa yang bisa kalian jelaskan tentang pengertian unsur-unsur bentuk aljabar berikut? 1. Variabel adalah melengkapi tabel. Sudah ada contohnya. 2A min 3B suku 2 atau binomial. 3M min N min 2 adalah suku 3. Ini juga suku 3, saya tulis trinomial. Dipastikan tulisannya benar ya, karena kalau berbeda dengan kunci tentu akan salah. Untuk 5X plus 3Y min 2, variabelnya adalah X dan Y. Kita tulis X, spasi Y. 6P min 2Q plus R, variabelnya adalah P, Q, dan R. Kita tulis P tanpa spasi, Q tanpa spasi, R. Kita buat berbeda dengan yang atas. 15 dikurangi 7X dikurangi Y, variabelnya adalah X dan Y. Kita tulis X spasi dan spasi Y. Sengaja kita buat model jawaban yang berbeda-beda karena untuk mereview LKPD ini. Koefisiennya, koefisien X adalah 5, koefisien Y 3. Kita tulis 5 dan 3. Ini koefisien P 6, Q min 2, R 3.
kita tulis tidak pakai dan tapi pakai 6, spasi min 2, spasi 3. Min 7 dan min 1 kita tulis min 7, spasi min 1. Konstanta 2A min 3B tidak punya konstanta strip. Contohnya 3M min N min 2 konstantanya negatif 2. Sekarang 5X plus 3Y min 2 konstantanya min 2. 6P min 2Q plus 3R tidak ada suku konstanta. Kita jawab 0. Misalnya ini contohnya strip. Untuk yang terakhir konstantanya positif 15. Oke, sudah terjawab semua. Geser ke bawah. Jadi apa itu suku dan bagaimana kalian dapat menentukan banyak suku pada bentuk aljabar? Silakan. Kita lanjutkan, scroll ke bawah, mengisi tabel lagi. Ini ada beberapa contoh suku bentuk aljabar. Ada suku sejenis untuk A min 3A dan 5A. Kemudian 5Y kuadrat dan 3Y bukan suku sejenis. Alasannya di sini pada penjelasan. Sekarang kita isi untuk mulai baris yang keempat. 2PR dan 5QR bukan suku sejenis. Kita tulis. Ini huruf besar atau kecil nggak masalah. Ejaannya sesuaikan dengan contoh di atas. Kemudian 8V kuadrat W dan 2WV kuadrat. Ini yang kuadrat V-nya sama sejenis. Berarti kita tulis suku sejenis. Kemudian ini salah nomor soal, mestinya nomor 6 ini yang paling bawah. 3X kuadrat Y dan 5XY kuadrat. Ini mestinya jawabannya adalah bukan suku sejenis, tapi akan saya jawab suku sejenis. Sudah saya katakan di depan bahwa di sini di samping saya memposisikan diri sebagai siswa yang sedang mengerjakan LKPD, juga sebagai guru yang sedang mereview LKPD yang dibuat sebelumnya. Nah, ini sengaja saya salahkan. Nanti hasilnya bagaimana setelah dikirim oleh siswa kepada gurunya. Untuk penjelasannya ini kita misalkan tidak kita isi, ya. Tidak kita isi. Anggap saja waktunya sudah habis. Untuk yang paling bawah ini kita isi. Oke, ini yang terakhir. Kita cek ke atas. Oke, kalau sudah kita isi semua, selanjutnya adalah kita kirim kepada guru. Sebelum dikirim, diakhiri dulu dengan klik finish. Beri nama, tulis nama salah satu kelompok. Tadi misalnya Mila. Grup level kelompok 7. Subjek LKPD bentuk aljabar. Kirim. Oke. Nah, setelah terkirim, siswa bisa melihat. Nah, ini salah. Yang merah ini salah, yang hijau ini adalah jawaban yang benar. Kemudian untuk yang kita menulis jawaban panjang, tidak ada blok hijau maupun merah karena ini tidak diberi skor dan tidak disiapkan kunci oleh
guru. Dikarenakan jawaban anak yang satu dengan yang lain memungkinkan kalimatnya berbeda jauh, sehingga akan sulit untuk menyiapkan kunci yang sesuai sama persis dengan jawaban anak. Ini sudah benar semua. Tidak dinilai. Ini benar. Oke, benar. Ini salah. 3 dus dan 2 pensil. Oh ya, salah. Karena mestinya pulpen, tapi tadi salah mengetik pensil. Jadi ini tadi kesalahan yang tidak disengaja, yang bawah tadi sengaja saya salahkan. Nah, di sini anak langsung bisa melihat nilainya. Ini 9 dari 10. Berarti dia dapat nilai 9, nilai maksimum 10. LKPD online ini ketika anak selesai mengerjakan dan mengirim, dia langsung bisa melihat nilainya dan juga mengetahui kesalahannya, sehingga bisa berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa untuk refleksi dan evaluasi. Baik, sekarang kita akan kembali memposisikan diri sebagai guru yang akan melihat pekerjaan siswa yang sudah dikirim. Maka kita kembali masuk di akun guru. Ini di mana kita bisa melihatnya? Kita lihat di beranda ini paling kiri ada My Dashboard. Ini kita klik, maka akan muncul 3 buah kotak atau persegi panjang ini yang berwarna biru, berwarna pink, dan berwarna hijau. Kita fokus pada yang berwarna pink. Di sini ada homework dan my mailbox. Untuk melihat hasil pekerjaan siswa yang dikirim, caranya kita klik my mailbox. Ini kita klik, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada 3 pekerjaan yang sudah dikirim oleh siswa. Nah, tadi mana pekerjaan siswa yang mendapatkan 9-10 tadi? Dan kenapa ini ada 3 pekerjaan yang terkirim, padahal tadi baru mengirim 1? Ya, mohon maaf. Pada hari-hari kemarin, ini tanggal 17, ini saya sudah mencoba mengerjakan 2 kali, hasilnya 9.1/10 dan 10/10. Yang hari ini tadi adalah tanggal 18. Ini yang paling kiri. Kenapa di sini 9.3? Kalau di mailbox itu koma itu ditulis, tapi kalau review dari pekerjaan siswa oleh siswa sendiri itu dibulatkan. 9,3 itu ditulis 9 dari 10. Tapi kalau di guru komanya dimunculkan, gitu ya. Nah, ini baik, saya kira begitu untuk sajian kali ini. Tutorial bagaimana cara memunculkan link dari LKPD yang sudah kita buat, kemudian membagikan di grup WA dari siswa, bagaimana siswa mengakses dan mengerjakan soal sampai dengan mengirim, dan pada bagian akhir ini tadi adalah bagaimana guru melihat hasil pekerjaan siswa yang sudah dikirim. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi pada episode berikutnya, yaitu bagaimana kita mendesain asesmen digital di Live Worksheet dalam berbagai tipe soal, baik itu soal isian singkat, pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks dengan jawaban benar lebih dari 1 option, kemudian pilihan ganda kompleks dengan benar salah, dan
Di samping itu ada lagi tipe soal menjodohkan, juga soal drag and drop. Sampai berjumpa tayangannya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.